Anggota Komisi ke-6 DPR RI, Imas Aan Ubudiah, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Menteri Keuangan Menkeu Purbayayudi Sadewa yang berencana menghentikan impor pakaian bekas dengan cara memasukkan para pemasok ke dalam daftar hitam blacklist. Menurut Imas, kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi industri tekstil nasional yang selama ini terus tertekan oleh membanjirnya pakaian bekas impor di pasar domestik. Ia menilai, rencana penghentian impor ini bukan hanya soal perdagangan, melainkan langkah strategis untuk menjaga martabat dan kemandirian industri dalam negeri. Kami mendukung langkah Menkeu untuk menghentikan peredaran pakaian bekas dengan memasukkan para pemasok ke dalam daftar hitam importir. Ini langkah strategis untuk memutus mata rantai peredaran pakaian bekas di Indonesia, ujar Imas dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu, 25 Oktober tahun 2025. Imas menjelaskan, peredaran pakaian bekas impor tidak hanya merugikan produsen tekstil lokal, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Mengingat sebagian besar barang tersebut tidak melalui proses sterilisasi sesuai standar. Karena itu, kata dia, kebijakan penghentian impor ini sejalan dengan upaya perlindungan konsumen dan peningkatan kualitas produk dalam negeri. Meski begitu, Imas menegaskan bahwa penghentian impor tidak boleh hanya dilakukan di tingkat distribusi, tetapi harus dimulai sejak hulu, yaitu di pintu masuk dan jalur logistik. Menurutnya, pembatasan penjualan di dalam negeri tidak akan efektif jika arus barang bekas dari luar negeri masih terus terjadi. Kalau pengiriman pakaian bekas masih berlangsung, maka peredarannya tetap sulit dihentikan. Karena itu, langkah tegas Menkeu perlu diapresiasi. Jika pemasok yang sudah di blacklist masih nekat mengirim barang ke Indonesia, mereka harus diberi sanksi berat dan tegas, ujarnya menekankan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sejak tahun 2024 hingga Agustus tahun 2025, tercatat 2.584 kasus penyelundupan pakaian bekas balpres berhasil ditindak oleh aparat. Dari kasus tersebut, jumlah barang bukti mencapai 12.808 koli, dengan total nilai sekitar 49,44 miliar rupiah. Data ini menunjukkan besarnya peredaran pakaian bekas ilegal di Indonesia dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam memberantasnya. Imas menilai, penghentian impor pakaian bekas sangat penting untuk menjaga keberlanjutan industri tekstil nasional, yang kini tengah berjuang untuk pulih dan meningkatkan daya saing di tengah tekanan global. Menurutnya, banyak pelaku industri dalam negeri yang memiliki produk berkualitas tinggi dan desain kompetitif, namun kalah bersaing karena pasar dibanjiri pakaian bekas murah dari luar negeri. Produk tekstil dalam negeri sebenarnya sangat berkualitas. Banyak pelaku usaha yang berinovasi dan meningkatkan standar produksi, tapi mereka sulit berkembang karena pasar dibanjiri pakaian bekas murah. Kalau impor benar-benar dihentikan, saya yakin industri tekstil nasional akan kembali bergairah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja, tutur legislator asal fraksi PKB itu. Lebih lanjut, Imas juga menyoroti maraknya penjualan pakaian bekas tidak hanya di pasar tradisional, tetapi juga melalui platform daring online shop. Fenomena ini, menurutnya, telah menjadi tantangan serius bagi produsen lokal karena menciptakan persaingan tidak seimbang di pasar. Bagaimana industri tekstil kita bisa berkembang kalau harus bersaing dengan barang bekas impor yang dijual murah dan mudah ditemukan di pasar maupun online? Sudah saatnya pemerintah berpihak penuh kepada produk dalam negeri, tegasnya. Ia berharap langkah tegas yang diambil pemerintah, terutama oleh Kementerian Keuangan dan Bea Cukai, dapat diikuti dengan sinergi lintas kementerian seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Dengan begitu, pemberantasan impor pakaian bekas bisa berjalan seiring dengan penguatan industri tekstil nasional dan pemberdayaan UMKM di sektor sandang. Imas menutup dengan menyerukan agar masyarakat juga ikut berperan dalam mendukung kebijakan tersebut dengan mengutamakan produk buatan lokal, sekaligus membantu memajukan industri nasional agar lebih berdaya saing di pasar global. Anggota Komisi ke-6 DPR RI,
Imas Aan, Ubudiah, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Menteri Keuangan Menkeu Purbayayudi Sadewa yang berencana menghentikan impor pakaian bekas dengan cara memasukkan para pemasok ke dalam daftar hitam blacklist. Menurut Imas, kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi industri tekstil nasional yang selama ini terus tertekan oleh membanjirnya pakaian bekas impor di pasar domestik. Ia menilai, rencana penghentian impor ini bukan hanya soal perdagangan, melainkan langkah strategis untuk menjaga martabat dan kemandirian industri dalam negeri. Kami mendukung langkah Menkeu untuk menghentikan peredaran pakaian bekas dengan memasukkan para pemasok ke dalam daftar hitam importir. Ini langkah strategis untuk memutus mata rantai peredaran pakaian bekas di Indonesia, ujar Imas dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu, 25 Oktober tahun 2025. Imas menjelaskan, peredaran pakaian bekas impor tidak hanya merugikan produsen tekstil lokal, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Mengingat sebagian besar barang tersebut tidak melalui proses sterilisasi sesuai standar. Karena itu, kata dia, kebijakan penghentian impor ini sejalan dengan upaya perlindungan konsumen dan peningkatan kualitas produk dalam negeri. Meski begitu, Imas menegaskan bahwa penghentian impor tidak boleh hanya dilakukan di tingkat distribusi, tetapi harus dimulai sejak hulu, yaitu di pintu masuk dan jalur logistik. Menurutnya, pembatasan penjualan di dalam negeri tidak akan efektif jika arus barang bekas dari luar negeri masih terus terjadi. Kalau pengiriman pakaian bekas masih berlangsung, maka peredarannya tetap sulit dihentikan. Karena itu, langkah tegas Menkeu perlu diapresiasi. Jika pemasok yang sudah di blacklist masih nekat mengirim barang ke Indonesia, mereka harus diberi sanksi berat dan tegas, ujarnya menekankan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sejak tahun 2024 hingga Agustus tahun 2025, tercatat 2.584 kasus penyelundupan pakaian bekas balpres berhasil ditindak oleh aparat. Dari kasus tersebut, jumlah barang bukti mencapai 12.808 koli, dengan total nilai sekitar 49,44 miliar rupiah. Data ini menunjukkan besarnya peredaran pakaian bekas ilegal di Indonesia dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam memberantasnya. Imas menilai, penghentian impor pakaian bekas sangat penting untuk menjaga keberlanjutan industri tekstil nasional, yang kini tengah berjuang untuk pulih dan meningkatkan daya saing di tengah tekanan global. Menurutnya, banyak pelaku industri dalam negeri yang memiliki produk berkualitas tinggi dan desain kompetitif, namun kalah bersaing karena pasar dibanjiri pakaian bekas murah dari luar negeri. Produk tekstil dalam negeri sebenarnya sangat berkualitas. Banyak pelaku usaha yang berinovasi dan meningkatkan standar produksi, tapi mereka sulit berkembang karena pasar dibanjiri pakaian bekas murah. Kalau impor benar-benar dihentikan, saya yakin industri tekstil nasional akan kembali bergairah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja, tutur legislator asal fraksi PKB itu. Lebih lanjut, Imas juga menyoroti maraknya penjualan pakaian bekas tidak hanya di pasar tradisional, tetapi juga melalui platform daring online shop. Fenomena ini, menurutnya, telah menjadi tantangan serius bagi produsen lokal karena menciptakan persaingan tidak seimbang di pasar. Bagaimana industri tekstil kita bisa berkembang kalau harus bersaing dengan barang bekas impor yang dijual murah dan mudah ditemukan di pasar maupun online? Sudah saatnya pemerintah berpihak penuh kepada produk dalam negeri, tegasnya. Ia berharap langkah tegas yang diambil pemerintah, terutama oleh Kementerian Keuangan dan Bea Cukai, dapat diikuti dengan sinergi lintas kementerian seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Dengan begitu, pemberantasan impor pakaian bekas bisa berjalan seiring dengan penguatan industri tekstil nasional dan pemberdayaan UMKM di sektor sandang. Imas menutup dengan menyerukan agar masyarakat juga ikut berperan dalam mendukung kebijakan tersebut dengan mengutamakan produk buatan lokal, sekaligus membantu memajukan industri nasional agar lebih berdaya saing di pasar global.